Pernahkah Anda makan buah di pagi hari sebelum sarapan? Hati-hati, ternyata kebiasaan ini bisa diam-diam merusak ginjal Anda, terutama di usia lanjut. Bahkan buah yang terlihat sehat dan manis ini, jika dimakan dalam kondisi perut kosong, bisa memberikan efek buruk tanpa disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, para sahabat lansia yang saya cintai, semoga hari ini Anda semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan semangat yang luar biasa. Salam hangat dari saya di Bandung, Jawa Barat untuk seluruh penonton setia di seluruh Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu share video ini agar lebih banyak lansia yang bisa terhindar dari bahaya tersembunyi ini. Mari kita mulai dengan doa. Semoga kita semua senantiasa diberi tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Buah-buahan selama ini dikenal sebagai makanan yang sehat. Kandungan vitaminnya tinggi, seratnya banyak, dan rasanya pun enak. Bahkan banyak dokter yang menyarankan lansia untuk rutin makan buah setiap hari. Tapi tahukah Anda, ada cara makan buah yang salah dan justru bisa membahayakan kesehatan, khususnya ginjal? Ya, ini bukan mitos. Ini fakta yang sering diabaikan terutama oleh para lansia yang mengira semua buah aman kapan saja dikonsumsi. Salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan tanpa sadar adalah makan buah saat perut masih kosong, terutama di pagi hari. Misalnya saat bangun tidur, sebelum sarapan, langsung ambil pisang, jeruk, atau semangka. Padahal di usia lanjut, tubuh kita tidak sekuat dulu dalam mencerna berbagai jenis zat dari makanan, termasuk kandungan asam, gula atau mineral tinggi dalam buah-buahan tertentu. Saat perut kosong, kondisi lambung masih belum aktif sepenuhnya. Jika langsung diisi dengan buah-buahan yang asam atau manis, asam lambung bisa meningkat tajam. Ini bisa memicu rasa perih di ulu hati, mual, kembung, dan gangguan pencernaan lain, apalagi bagi lansia yang punya riwayat MAH. Tapi, itu baru permulaan. Yang lebih menakutkan adalah dampaknya terhadap ginjal. Beberapa buah seperti pisang, nanas, dan jeruk ternyata mengandung zat yang jika dikonsumsi dalam kondisi perut kosong dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Misalnya pisang kaya magnesium dan kalium, yang memang baik bagi tubuh, tetapi jika masuk dalam jumlah besar saat perut belum terisi apa-apa, ginjal akan dipaksa bekerja ekstra untuk menyaring zat tersebut. Dalam jangka panjang, beban berlebih ini bisa merusak nefron, yaitu bagian ginjal yang bertugas menyaring darah. Sementara buah seperti nanas dan jeruk mengandung asam sitrat yang tinggi. Jika dikonsumsi saat lambung kosong, bisa mempercepat pengeluaran cairan lambung yang bersifat asam, membuat lambung iritasi, dan mengubah keasaman darah. Perubahan ini kemudian akan ditangani oleh ginjal, yang harus bekerja keras untuk menetralkannya. Lama-lama, ginjal yang sudah lemah karena usia bisa mengalami kelelahan fungsi atau bahkan kerusakan permanen. Dan yang paling menakutkan, kerusakan ginjal itu tidak terasa. Gejalanya sangat samar, tidak ada rasa nyeri, tidak ada tanda-tanda berat di awal. Tapi saat fungsi ginjal mulai menurun, barulah muncul masalah seperti kaki bengkak, kelelahan ekstrim, dan tekanan darah naik. Banyak orang baru menyadari ginjalnya rusak saat kondisinya sudah kronis. Dan ini sering terjadi pada lansia yang merasa tidak sakit apa-apa, padahal setiap hari tanpa sadar membebani ginjalnya sendiri. Jadi meskipun buah adalah makanan yang baik, waktu konsumsinya harus diperhatikan dengan serius. Makan buah dalam keadaan perut kosong, apalagi bagi lansia, bisa jadi bom waktu yang efeknya baru terasa beberapa tahun kemudian. Jangan tunggu sampai ginjal Anda bermasalah untuk mulai hati-hati. Sahabat lansia, mari kita bayangkan sejenak. Ginjal kita itu seperti penyaring air terbaik di dunia. Setiap harinya, ginjal menyaring sekitar 50 galon darah untuk membuang limbah dan racun dari tubuh kita lewat urin. Tapi, tahukah Anda bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal ini turun drastis? Saat kita masih muda, ginjal kita kuat dan aktif. Tapi begitu kita masuk usia di atas 60 tahun, fungsi ginjal mulai menurun. Bahkan menurut penelitian medis, 1 dari 3 lansia mengalami penurunan fungsi ginjal tanpa mereka sadari. Hal ini karena proses kerusakannya berlangsung secara diam-diam dan tanpa gejala yang jelas di awal. Dan inilah yang membuat ginjal lansia sangat rentan rusak, terutama jika tidak dijaga dengan benar. Ketika kita makan makanan yang salah, atau mengonsumsi buah tertentu di waktu yang tidak tepat, seperti saat perut kosong, maka ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring zat-zat yang masuk ke tubuh. Misalnya, buah dengan kandungan kalium atau magnesium tinggi, jika dimakan dalam kondisi perut kosong,
bisa membuat kadar elektrolit dalam darah melonjak tiba-tiba. Ginjal harus buru-buru menyesuaikan dan menyaringnya. Tapi, pada usia lanjut, kemampuan ginjal untuk melakukan penyesuaian ini sudah melemah. Akibatnya, racun atau kelebihan mineral bisa menumpuk di dalam tubuh dan merusak jaringan ginjal sedikit demi sedikit. Belum lagi jika lansia punya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, atau asam urat. Kondisi ini membuat ginjal sudah bekerja keras setiap hari. Begitu ditambah beban dari konsumsi buah yang salah waktu, terutama dalam keadaan perut kosong, maka ginjal bisa kelelahan dan mulai kehilangan kemampuannya. Yang lebih mengkhawatirkan, ginjal itu tidak seperti organ lain yang mudah terasa jika bermasalah. Hati sakit bisa terasa, lambung bermasalah bisa perih, tapi ginjal biasanya baru terasa saat fungsinya tinggal 20-30% saja. Di titik itu, barulah muncul gejala seperti mudah lelah, nafsu makan hilang, mual berkepanjangan, kaki dan wajah bengkak, buang air kecil berubah warna dan jumlah. Sayangnya, banyak lansia mengira itu hanya gejala tua. Padahal, bisa jadi itu alarm dari ginjal yang sudah kelelahan akibat kebiasaan-kebiasaan kecil yang salah selama bertahun-tahun. Maka dari itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mulai sekarang mari kita lebih sayang pada ginjal kita. Jangan remehkan makanan yang masuk ke tubuh terutama saat perut kosong. Buah yang salah waktu makan bisa jadi racun diam-diam dan efeknya sangat nyata dalam jangka panjang. Ingat, ginjal itu ibarat mesin cuci otomatis di tubuh kita. Kalau terus dipaksa kerja keras tanpa istirahat dan perawatan, cepat atau lambat pasti akan rusak. Sahabat lansia yang saya hormati, pada bab sebelumnya kita sudah bahas betapa pentingnya menjegal waktu makan buah, terutama agar ginjal kita tidak bekerja terlalu keras. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat penting dan wajib Anda perhatikan, yaitu buah-buahan apa saja yang sebaiknya tidak dimakan saat perut kosong, terutama di usia lanjut. Ingat ya, tidak semua buah bisa dikonsumsi sembarangan. Walau terlihat sehat, segar dan manis, ada buah-buahan tertentu yang justru bisa jadi musuh diam-diam bagi tubuh Anda, terutama ketika dimakan di pagi hari saat perut masih kosong. Berikut ini adalah daftar buah yang perlu diwaspadai. Yang pertama, pisang. Pisang memang sering jadi pilihan sarapan cepat. Rasanya manis, mengenyangkan, dan mudah didapat. Tapi hati-hati, pisang mengandung magnesium dan kalium dalam jumlah yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi saat perut kosong, kadar magnesium dalam darah bisa melonjak tiba-tiba. Ini dapat mengganggu keseimbangan mineral, mempengaruhi fungsi jantung, dan tentu saja memberatkan kerja ginjal. Apalagi jika ginjal Anda sudah melemah akibat usia, ini bisa berbahaya dalam jangka panjang. Yang kedua, jeruk dan lemon. Dua buah ini terkenal dengan kandungan vitamin C yang tinggi, tapi mereka juga sangat asam. Jika dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, asam sitratnya bisa mengiritasi lambung, memicu naiknya asam lambung, dan bisa mempercepat pelepasan asam dari dalam tubuh ke aliran darah. Efeknya, ginjal Anda harus kerja ekstra untuk menetralkan pH darah, dan ini bisa membuatnya kelelahan jika dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, nanas. Buah tropis ini kaya akan enzim bromelain yang bisa membantu pencernaan. Tapi bromelain juga bisa mengiritasi dinding lambung, terutama jika belum ada makanan lain yang melindungi. Bagi lansia, efek ini bisa berbahaya karena dapat memicu peradangan dan zat asam yang terkandung di dalamnya harus disaring oleh ginjal dengan kerja yang lebih keras dari biasanya. Yang keempat, semangka. Semangka terasa menyegarkan dan mengandung banyak air. Tapi tahukah Anda bahwa semangka juga tinggi fruktosa atau gula alami? Ketika fruktosa ini masuk ke tubuh dalam jumlah besar saat perut kosong, kadar gula darah bisa melonjak drastis. Ginjal pun harus bekerja ekstra untuk menyaring dan menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah. Jika ini dilakukan berulang-ulang, bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal. Yang kelima, durian. Meski bukan buah yang sering dikonsumsi setiap hari,
durian tetap layak diwaspadai. Buah ini mengandung lemak, belerang, dan kalori yang tinggi. Jika dimakan dalam kondisi perut kosong, proses pencernaan jadi berat dan bisa mempengaruhi fungsi hati serta ginjal. Durian juga bisa menyebabkan gangguan metabolisme dan meningkatkan tekanan darah, terutama bagi lansia yang sudah punya riwayat hipertensi atau kolesterol. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun buah-buahan di atas mengandung nutrisi penting, cara dan waktu makannya harus betul-betul diperhatikan. Bukan berarti kita harus berhenti makan buah-buahan ini sama sekali. Tidak. Tapi hindari memakannya di pagi hari sebelum sarapan atau dalam kondisi perut kosong. Karena di waktu inilah tubuh Anda paling rentan terhadap gangguan fungsi organ. Lebih baik konsumsi buah setelah makan utama ketika perut sudah terisi dan tubuh lebih siap menerima nutrisi. Dengan begitu, Anda tetap bisa merasakan manfaat buah tanpa membahayakan ginjal atau organ penting lainnya. Sahabat lansia yang saya sayangi, setelah kita mengetahui jenis-jenis buah yang sebaiknya tidak dikonsumsi saat perut kosong, sekarang saatnya kita bahas kapan waktu terbaik untuk makan buah dan bagaimana cara yang tepat agar buah tetap jadi sahabat kesehatan, bukan musuh tersembunyi. Karena pada dasarnya, buah tetap penting untuk lansia. Buah bisa membantu melancarkan pencernaan, menurunkan tekanan darah, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah berbagai penyakit. Tapi semua manfaat itu hanya bisa didapat jika dimakan dengan cara dan waktu yang tepat. Mari kita pelajari bersama. 1. Waktu terbaik makan buah. Setelah makan utama. Banyak pakar gizi menyarankan agar lansia makan buah sekitar 30 hingga 60 menit setelah makan utama. Kenapa begitu? Karena saat itu perut sudah terisi makanan padat yang membantu menetralkan kadar asam dari buah. Ini mencegah iritasi lambung dan membuat pencernaan buah menjadi lebih optimal. Contoh, setelah sarapan pagi dengan nasi dan sayur, tunggu sekitar 45 menit, lalu Anda bisa makan buah seperti pepaya, apel, atau pir. Hindari makan buah sebagai pengganti sarapan, kecuali jika Anda mengkombinasikannya dengan makanan lain seperti roti, bubur, atau oatmeal. 2. Jangan campur buah dengan makanan berat. Kadang ada yang makan buah bersamaan dengan nasi atau lauk. Misalnya, makan semangka saat masih ada sisa daging di mulut. Ini kurang baik karena buah mengandung gula alami yang bisa difermentasi lebih cepat, sementara makanan berat butuh waktu lebih lama untuk dicerna. Akibatnya, buah bisa mengalami fermentasi di dalam perut, menyebabkan gas, kembung, dan rasa tidak nyaman, apalagi pada lansia yang punya pencernaan lambat. Jadi, beri jeda waktu antar jenis makanan, terutama saat ingin makan buah. 3. Hindari buah dingin dari kulkas langsung. Meskipun terasa segar, buah dingin bisa membuat pencernaan Anda kaget, terutama saat dimakan pagi-pagi. Suhu dingin bisa menghambat kerja enzim pencernaan dan menyebabkan nyeri perut, kembung, atau diare pada beberapa lansia. Solusinya, keluarkan buah dari kulkas 15 hingga 30 menit sebelum dimakan agar suhunya netral. 4. Pilih buah yang ramah lansia. Tidak semua buah cocok untuk tubuh lansia. Pilihlah buah yang rendah asam seperti pepaya, apel, pir, alpukat matang, dan mangga matang. Mudah dicerna seperti semangka, dengan catatan tidak dikonsumsi saat perut kosong. Melon atau pisang matang setelah makan. Tidak terlalu manis untuk menjaga kadar gula darah. Jika Anda memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, darah tinggi, atau gangguan ginjal, konsultasikan ke dokter atau ahli gizi tentang buah yang aman untuk Anda konsumsi. 5. Jangan lupa air putih setelah makan buah. Meskipun buah mengandung air, tetap penting untuk minum air putih setelah makan buah, terutama buah yang tinggi serat. Ini akan memperlancar pencernaan dan meringankan beban kerja ginjal. Idealnya, minum air 10 hingga 15 menit setelah makan buah, bukan langsung setelah dikunyah. Dengan memperhatikan 5 hal di atas, lansia bisa tetap menikmati buah setiap hari tanpa rasa khawatir akan gangguan kesehatan. Ingat, bukan buahnya yang salah, tapi waktu dan cara makannya yang harus diperbaiki. Buah adalah berkah dari alam, tapi jika salah mengonsumsinya bisa berubah menjadi ancaman diam-diam. Mulai sekarang, mari makan buah dengan bijak dan penuh perhatian. Sahabat lansia yang saya cintai,
Kita sudah membahas panjang lebar tentang buah-buahan, waktu makan yang tepat, dan bagaimana semua itu berpengaruh pada kesehatan ginjal Anda. Sekarang, izinkan saya menutup pembahasan ini dengan beberapa pesan penting, sebagai pengingat sekaligus penyemangat. Pertama-tama, perlu kita sadari bersama bahwa tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Mungkin waktu muda, makan apa saja terasa biasa saja. Tapi di usia 60 tahun ke atas, setiap hal kecil yang kita konsumsi punya dampak besar. Bahkan, sesuatu yang kelihatannya sepele seperti makan pisang pagi-pagi bisa jadi pemicu munculnya gangguan kesehatan di kemudian hari. Kita juga harus paham bahwa proses penurunan fungsi organ adalah alami, termasuk ginjal. Tapi itu bukan berarti kita pasrah dan membiarkannya begitu saja. Justru sekaranglah waktunya kita menjaga tubuh dengan lebih bijak, lebih sabar, dan lebih teratur. Satu hal yang sering saya sampaikan kepada para lansia adalah jangan tunggu sakit untuk mulai peduli. Jangan tunggu ginjal terasa sakit. Jangan bengkak. Jangan tunggu lemas berhari-hari, baru kita memperbaiki kebiasaan makan. Lebih baik mencegah dengan mengatur pola makan daripada menyesal di kemudian hari. Kesehatan itu bukan tentang pantang semua makanan, tapi tentang memilih waktu, jenis, dan cara konsumsi yang benar. Tidak perlu takut makan buah, tapi kita harus tahu kapan waktu terbaik dan buah apa yang cocok. Kalau kita bisa mengatur semua itu dengan benar, buah bisa jadi penyelamat, bukan ancaman. Saya juga ingin mengingatkan satu hal yang sering terlupakan. Tubuh kita ini adalah amanah. Kita diberi tubuh ini untuk dijaga, bukan disia-siakan. Merawat tubuh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang tercinta. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan kita, dan orang-orang yang masih membutuhkan kita sehat dan kuat. Maka dari itu, sahabat lansia, mulai hari ini, mari kita buat perubahan kecil yang dampaknya besar. Jangan makan buah sembarangan saat perut kosong. Pilih buah yang cocok untuk usia kita. Perhatikan waktu, cara makan, dan respon tubuh. Rutin kontrol kesehatan. Jangan anggap enteng gejala kecil. Dan yang paling penting, jangan malu belajar walaupun sudah lansia. Ilmu kesehatan terus berkembang. Kita pun harus terus belajar dan memperbaiki kebiasaan agar tetap sehat, mandiri, dan bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya sangat bangga dan bahagia karena Anda memilih untuk peduli pada tubuh Anda sendiri. Itu langkah luar biasa. Jangan lupa untuk klik like bila informasi ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan video penting lainnya, dan share ke keluarga atau sahabat lansia lainnya, karena berbagi informasi sehat itu adalah ibadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan kepada Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Bandung untuk Indonesia.